Baik, selamat siang Pak Radit. Selamat siang Bu Sofi. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, beginilah Bu Sofi ya. Harus disehat-sehatkan ini secara fisiknya ini. Aduh. Kenapa kok sepertinya ada hal yang mengganjal gitu ya? Dari Nah, raut wajahnya ini terlihat ada sesuatu gitu loh. nah, iya. Gimana ya, enggak tahu ini apakah termasuk masalah sebenarnya. Saya bingung ini sama rekan ini loh di sekolah ini loh. Kalau diajak maju kok agak sulit sekali gitu loh. Oh iya iya iya, Nah, gitu ya. Oke, sepertinya masalahnya ini luar biasa ya. Kayaknya bebannya Pak Radit ini perlu diluapkan. Bisa lah nanti setelah ini Pak Radit sendiri menceritakan terkait dengan apa yang Pak Radit rasakan. Tetapi sebelum Pak Radit menceritakan keluh kesahnya Pak Radit, kira-kira Pak Radit sendiri tahu nggak tujuan dari kegiatan kita di siang hari ini kira-kira apa Pak? iya. Sebenarnya yang pertama saya pengen sambat ya sebenarnya. Karena bingung harus kemana lagi gitu, karena sudah coba gini kok masih begini gitu loh. Yang kedua ya saya kepingin lihat atau mungkin saya yang salah juga gitu loh terkait dengan mungkin ada penyelesaian yang harus saya lakukan, tindakan-tindakan penyelesaian yang harus saya lakukan. Terus yang ketiga yang lebih utamanya lagi itu ya terjalannya rencana ini sih, maksudnya yang kita sudah bikin rekan-rekan ini bisa bareng lagi, bisa jalan lagi programnya, jalan lagi enak lagi gitu sih sebenarnya. Harapannya seperti itu Pak ya. Iya. Untuk terkait dengan indikator, kira-kira kalau misalnya Pak Radit setelah dengan kegiatan ini, kira-kira indikator ketercapaiannya kegiatan ini tuh menurut Pak Radit itu seperti apa? Kegiatan ini tercapai itu seperti apa? Iya, yang pertama saya nggak muluk sih untuk yang kegiatan yang pertama. Saya berharap ini nanti setidaknya saya merasa lega yang pertama. Alhamdulillah ya. Yang kedua itu akhirnya saya bisa menemukan apa ya, koreksi lah mungkin ya, ada hal yang mungkin saya salah dalam melakukan atau apa. Terus yang ketiga tentu saja saya ingin harapannya itu programnya itu jalan gitu. Jalannya itu mungkin semualah, kalau masalah hasilnya seperti apa nanti bisalah kita mungkin bicarakan lagi. Tapi yang pasti semuanya bisa melaksanakan, intinya seperti itu. Jadi semuanya jalan melaksanakan program yang sudah disepakati. Itu sih. Ya, luar biasa sih Pak sebenarnya. Kalau saya lihat dari harapannya Pak Radit sendiri ini, semoga ya dari kegiatan Kucing hari ini bisa sesuai dengan harapannya Pak Radit. Nah, mendengar dari ceritanya Pak Radit di awal tadi tuh terkait dengan sulitnya rekan kerja yang diajak untuk maju. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Radit diceritakan dulu masalahnya itu seperti apa? Kok sulit diajak maju itu seperti apa Pak? Bukannya di sana muda-muda gitu ya kaum. Jadi saya ini kan memang di sekolah kan didapuk sebagai apa ya, pendamping untuk teman-teman wali kelas gitu loh. Jadi kita punya 8 wali kelas gitu untuk angkatan kelas 10 ini. Jadi ada 8 kelas di angkatan kelas 10 ini. Nah, kita itu sebelumnya sudah melakukan diskusi karena memang ada sebuah masalah di angkatan kelas 10 dan kita rasa penting untuk mengambil tindakan. Semuanya sepakat kalau untuk tindakannya itu sepakat gitu, melakukan sesuatunya sepakat. Tapi kita diskusi, akhirnya ketika di proses diskusi itu mulai ada perbedaan pendapat gitu. Akhirnya ada 2 kubu. Yang satu itu kubu yang begini aja kita melakukan ini, program ini, ini ayo kita laksanakan. Nah, satu kubu itu punya pendapat yang lain gitu loh. Satu kubu yang lain itu punya pendapat yang lain, enggak bisa itu, kita harus melakukan ini gitu. Nah, akhirnya tapi disepakatilah kubu si satu ini yang akhirnya dipakai gitu loh. Akhirnya dipakai. Oke, di saat kita diskusi itu semuanya sudah setuju, semuanya sudah sepakat gitu. Dan akhirnya kita putuskan diskusi yang waktu itu tuh kita akan melakukan program yang disampaikan oleh yang kelompok yang pertama tadi itu gitu. Namun masalahnya itu terjadi ketika pelaksanaan. Ternyata kita ketika di lapangan, nah ini yang kelompok satu yang mengusulkan memang melakukan gitu loh. Tapi yang kelompok yang kedua ini yang kok malah diem gitu loh, maksudnya mereka tidak melakukan, sedangkan ini kan kita sebagai wali kelas di angkatan itu kan harusnya ya
menjalankan hasil mufakat kita. Iya, kesepakatan kita. Nah, itu yang saya akhirnya galau lah, ini gimana? Udah diskusi, udah ini, tapi kok malah nggak jalan gitu. Iya. Rumit juga Pak ya, kompleks karena yang dirasa permasalahannya ini adalah rekan sejawat, biasanya agak lebih susah gitu ya. Oke, dari permasalahan tersebut Pak Radit sendiri ini apakah sudah mempunyai kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini untuk bisa berada di tengah-tengah dua kubu tersebut kira-kira? Sebenarnya saya belum ini sih melakukan sesuatu ya, cuman terfikirkan tapi ragu juga sebenarnya, karena sebelumnya kan sudah diskusi gitu loh, sudah fix, sudah mufakat, ternyata gagal juga. Nah, saya agak ragu nanti kalau saya melakukan ini lagi apakah berhasil lagi gitu loh. Sebenarnya saya kepingin melakukan pendekatan ke masing-masing gitu loh, terutama ke yang kubu 2 yang tidak ingin melaksanakan. Kenapa kok tidak melaksanakan, padahal kan kita sudah mempertimbangkan di proses diskusi itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin saya akan menanggapi dari permasalahan yang kubu 2 atau mungkin kubu 1 nanti bisa melakukan kayak semacam Lego atau seperti apa gitu loh, agar ya harapannya ya semuanya ini bisa jalan gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya mungkin saya perlu minta bantuan mediasi dari kepala sekolah ya, atau mungkin skala yang kecil dulu lah, mungkin kesiswaan mungkin gitu. Tapi ini masih ragu juga sih sebenarnya gitu. Kalau dari Pak Radit sendiri kan sudah punya kesempatan ya, Pak Radit sendiri punya kesempatan terkait dengan bagaimana cara dalam mengambil tindakan di antara kubu 2 yang tidak mau melakukan. Nah, kira-kira pasti ada hal-hal tertentu kan Pak ya, yang kemudian menjadikan kubu 2 ini tidak mau melakukan melakukan kesepakatan yang sudah mereka sepakati tadi. Nah, dari situ apakah ada peluang, meskipun itu peluangnya kecil, peluang yang bisa diambil oleh Pak Radit sendiri untuk bisa menyelesaikannya? Sebenarnya ada sih, karena saya sempat ngobrol dengan salah satu orang kubu 2 gitu. Ya, mereka sebenarnya itu mau melakukan, cuman ada part yang menurut mereka itu kurang faedah gitu, kurang manfaat gitu loh. Sebenarnya mereka mau aja melakukan, bukan keseluruhan part itu gitu, part program itu, hanya sebagian kecil gitu loh. Yang mungkin ya ada benarnya juga sih sebenarnya, untuk part itu sebenarnya ada atau enggak adanya itu enggak seberapa pengaruh dengan nanti outputnya gitu loh, karena menghabiskan dana, mungkin menghabiskan waktu juga, terlalu panjang mungkin waktunya gitu. Itu satu. Jadi kayak masih inilah ya, dari masalahnya ini sebenarnya 60% itu bisa lah kayaknya untuk melakukan itu gitu loh. Enggak sampai tahapan 3, karena saya janganlah kalau sampai tahapan 3 gitu kan, kita langsung ke atas ya Pak ya. Iya, jadi kalau bisa diselesaikan secara internal dulu ya. Gitu. Ya. Tentunya kan pasti ketika Pak Radit sudah merencanakan ya, itu kan tadi sudah, kalau saya lihat Pak Radit sendiri sudah punya rencana yang luar biasa, mulai dari 1 sampai 3 gitu kan. Jika di opsi 1, 2 itu tidak terlaksanakan kan, maka yang terakhir adalah yaitu tadi melakukan mediasi gitu kan, terhadap kepada rekan-rekan semuanya untuk meminta bantuan kepada kesiswaan gitu. Kemudian jika misalnya nih Pak Radit, jika sebuah solusi yang sudah Pak Radit siapkan ini tidak membantu penyelesaian dalam melakukan penyelesaian masalah ini, kira-kira apa yang akan Pak Radit lakukan? Iya, jadi ya mungkin kepikiran juga sebenarnya. Jadi mungkin yang akan saya lakukan, coba melakukan diskusi dari awal lagi ya gitu. Atau mungkin kalaulah ini nanti hanya sebagian yang tidak berhasil, ya maka saya akan coba ngobrol kepada kelompok yang mungkin agak mengeluhkan itu untuk melakukan ide tambahannya gitu. Jadi semisal tadinya itu hanya program A saja, itu mungkin kita akan selipkan di kelompok yang kedua ini program tambahan, yaitu program B gitu yang mungkin itu jadi lebih adil gitu ya Pak ya? Iya, gitu. Saya juga berpikir sebenarnya, wah ini juga bisa jadi perbandingan sih sebenarnya. Jadi kita lihat manfaatnya gitu loh.
Jadi mana yang lebih baik, nah itu nanti bisa dijadikan untuk berikut-berikutnya. Jadi wah ini enak nih kalau tambahannya ini, atau mungkin sebenarnya segini aja cukup gitu. Jadi saya dari hasil itu akhirnya kita tahu, sama-sama tahu, akhirnya mereka mengerti akhirnya gitu. Itu harapannya sih. Itu seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari sini kan Pak Radit sendiri sudah menganalisa ya, kira-kira kalau misalnya dari solusi pertama nggak bisa, solusi kedua nggak bisa, solusi ketiga pun tidak bisa, maka di antara dua kubu tersebut dari argumen atau apa yang sudah dimufakati tadi bisa dibandingkan, bisa disatukan sehingga memperoleh sebuah keadilan gitu ya. Kalau saya bisa betul. Luar biasa sih Pak Radit, kalau saya lihat rencananya juga sudah oke. Ketika ada hambatan, jenengan juga sudah bisa mencari solusi yang lain agar nanti ketika plan A, plan B dan plan C tidak berhasil, jenengan sudah bisa melakukan perencanaan yang lain. Oke Pak Radit, kemudian untuk rencana utama. Nah, itu kan tadi masih rencana. Berarti rencana utama dalam mencapai tujuannya itu apa kira-kira rencananya? Mana yang lebih diprioritaskan untuk penyelesaian ini? Tentu yang pertama ya gitu. Tentu yang tadi coba kepingin ngobrol lagi lah dari teman-teman ini wali kelas. Harapannya dengan rencana yang pertama itu udah selesai gitu loh. Dengan yang tadi saya juga baru kepikiran akhirnya dari kita ngobrol hari ini. Kenapa nggak saya tambahkan itu tadi loh gitu. Mungkin dari diskusi itu tadi akhirnya saya mungkin akan tambahkan itu tadi poin yang kenapa nggak ini ditambahkan itu sehingga perbedaan bisa jadi refleksi nantinya gitu loh. Itu yang akan saya lakukan dulu sih sebenarnya. Untuk aksinya kapan Pak kira-kira dilakukannya? Dilakukan jadi kita itu ada kayak pertemuan itu seminggu sekali, mungkin 3 hari ya, kan hari Senin ya. Iya. Mungkin hari Senin depan ini insya Allah. Jadi 1 minggu lagi ya. Ya gitu. Karena memang pelaksananya nanti ketika masih liburan anak-anak sih memang. Iya Pak Radit, kemudian di sini mungkin Pak Radit sudah punya gambaran ketika nanti 1 minggu sudah 1 minggu lagi itu kan bertemu, kira-kira gambarannya keberhasilan dari apa yang sudah Pak Radit lakukan ini kalau di rating 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Oke, tadi kan ada 8 wali kelas ya. Sebenarnya yang nggak setuju itu cuma 4 orang sih gitu. 4 orang. Ini yang satu pun sebenarnya dia setuju aja, cuman dia akan menghilangkan yang tadi loh 1 part itu aja. Jadi sebenarnya yang 3 lah. Mungkin kalau di rating ya bahasanya dari 3 orang itu 2 bisa lah. Maksudnya 2 akhirnya mungkin mau ikut gitu loh. Mau ikut ini jadi mungkin bisa ya di angka 9 ya. Belum berani kalau 9 ini kan kayak tinggi sekali itu. Mungkin 7 atau 8 lah ya. 7 atau 8 ya. Itu sudah luar biasa sih Pak. Karena nggak mudah ya menyatukan pemikiran orang yang berbeda-beda itu kan nggak mudah. Jadi Pak Radit itu sudah benar melalui beberapa opsi, kemudian ada rencana-perencanaan yang lain, kemudian dari aksi nyata yang mau dilakukan itu pun juga sudah baik seperti itu Pak Radit. Kemudian yang terakhir Pak Radit, mungkin dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya kan ada hal yang kayak jenengan sendiri merasa sulit banget untuk disatukan, padahal sudah besar semua, ini kaum muda ini kok gini. Maka ada tanggung jawab dan komitmen panjenengan untuk penyelesaian permasalahan ini. Seperti apa Pak tanggung jawab dan komitmen? Iya, jadi memang ini kan awalnya memang program kami ya, program bagi untuk anak-anak ketika nanti liburan. Jadi saya sudah masukkan itu memang ke timeline kerja sih gitu. Jadi mau nggak mau memang saya akan melakukan itu sih. Jadi saya terpaksa atau nggak terpaksa, tapi secara pribadi saya kepingin sih menyatukan para wali kelas ini, harapannya karena nanti kan masih banyak program yang baru ya, program lagi apa gitu, kita harus jalan bareng. Kalau ini aja kita belum selesai ya. Iya benar-benar sulit juga. Karena kan programnya berkelanjutan dan selalu bersinggungan Pak ya. Jadi memang ya itu tadi harus diusahakan bisa diselesaikan secara komitmen dengan, karena jenengan juga bertugas sebagai PJ apa tadi Pak? PJ wali kelas. Iya, PJ wali kelas ya. Semoga bisa berhasil Pak dari berbagai rencana yang sudah jenengan uraikan tadi, luar biasa. Amin. Saya merasa bahwa dari beberapa rencana jenengan yang sudah jenengan paparkan tadi pasti ada salah satu yang akan berhasil gitu ya, tidak mungkin tidak berhasil.
berhasil gitu. Nah semoga nanti dari kasus jenengan ini rekan-rekan yang mungkin tidak setuju dengan adanya pemikiran atau hasil dari kesepakatan itu bisa lebih mau menerima seperti itu, karena untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi gitu Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Radit atas waktunya, semoga bisa lebih rileks. Gimana perasaannya? Wah ya, saya ini yang harusnya terima kasih, tadi saya enggak kepikiran loh, iya kenapa kok nggak ditambahkan aja kan, bisa jadi perbedaan, akhirnya kita tahu oh ini efektif, oh ini enggak. Itu sih saya nggak kepikiran itu sih tadi, akhirnya ya harapannya sama sih, semoga sukses. Saya yang terima kasih banyak ini Bu Sofi udah dengan ceritanya. Sama-sama Pak Radit, terima kasih ya. Betul.